Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar teman-teman? Oke, balik lagi di channel Lemas Kingdom. Masih ketemu lagi dengan saya Maulana. Kali ini saya bakalan sharing ke teman-teman legenda kutukan Sisyphus, dan juga ada kaitannya sama hidup kita. Oke, kayak apa ceritanya? Langsung aja kita mulai. Jadi kisah ini adalah cerita tentang seseorang yang menerima kutukan yang paling kejam yang pernah ditimpakan sama manusia. Jadi cerita ini awal mulanya berasal dari mitologi Yunani kuno gitu. Ada seorang raja Sisyphus dari kerajaan Evira yang licik dan kejam gitu. Dia sering banget membangkang para dewa-dewa Yunani tentunya. Dia sering berbuat kejam sama rakyatnya gitu. Dan juga dosa yang paling besar yang pernah dia lakuin adalah dia membocorkan rahasia dewa Zeus. Dewa Zeus yang kita tahu adalah bapaknya Hercules. Nah, mengetahui bahwa Sisyphus ini dia terlalu kejam buat disebut manusia, akhirnya dewa Zeus mengambil Sisyphus dan melemparkan dia ke neraka gitu. Nah, di neraka Sisyphus ini dia dikutuk oleh dewa Zeus untuk mendorong sebuah batu gitu, batu besar, dan dia harus dorong batu besar itu ke atas bukit. Nah, saat di atas bukit dia udah kelar dorong batu, setelah lega, ternyata batu itu menggelinding lagi ke kaki bukit gitu. Karena dikutuk oleh obsesinya mendorong batu, dia akhirnya ngulangin lagi dorong batu ke puncak bukit. Dan setelah sampai di puncak bukit, batunya gelinding lagi, dan dia melakukan itu terus menerus ya, berkali-kali untuk selamanya. Ngeri nggak? Nah, sampai di sini mungkin teman-teman udah mulai ngeh nih. Jadi apa korelasi cerita Sisyphus sama kehidupan kita gitu? Oke, sekarang kita coba bandingin gitu. Mungkin kita beraktivitas kerja ya, dari Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu. Nah, saat weekend kita biasanya ngelakuin jalan-jalan gitu, liburan gitu, bener nggak? Dengan tujuan buat sekedar melepas penat gitu, biar fresh, biar besoknya kita bisa aktivitas lagi gitu. Nah, hal itu mungkin udah berlangsung berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun gitu. Kita analogiin ya, aktivitas kita itu jadi kayak yang sama seperti yang dilakukan si Sisyphus tadi gitu. Dia dorong batu ke atas bukit, kemudian batu gelinding lagi ke bawah, kita dorong lagi. Nah, seperti kita ini diibaratin kayak lagi dorong batu kita sendiri-sendiri gitu. Nah, karena hal itu jadi bisa digambarkan kita ini sebenarnya lagi nanggung kutukan Sisyphus selama kita hidup. Nah, bukan cuma manusia, tapi tumbuhan sama hewan pun sama, bener nggak? Mungkin ada orang yang nggak setuju gitu, karena mungkin dia punya tujuan dan target yang jelas. Oke, kita bandingin lagi nih. Saat orang punya target atau tujuan yang jelas, sejelas-jelasnya tujuan itu, target itu, jadi dia kayak lagi bisa dorong batu ke atas nih. Nah, saat kita udah mencapai tujuan atau target itu, ya, kita biasanya kita akan buat target dan tujuan yang lebih besar, benar nggak? Artinya kita balik lagi nih, dorong batu ke atas bukit, gelinding, ya,
kita buat tujuan lagi yang lebih besar. Kita dorong batu lagi nih ke atas bukit, bener nggak? Cuman ada seorang filsuf yang bernama Albert Camus. Dia beranggapan bahwa kutukan Sisyphus dalam kehidupan kita yang monoton ini bisa disangkal. Kalau kita ibaratkan mendorong batu adalah hobi Sisyphus gitu. Jadi dia bahagia ngelakuin hal itu gitu. Dia bahagia dorong batu ke atas bukit, kemudian saat batunya ngelinding dia dorong lagi gitu. Dan seorang filsuf yang lain yang bernama Jean-Paul Sartre, dia mengatakan gitu bahwa manusia menerima kutukan lain yang bernama kebebasan. Saat tumbuhan dan hewan hidup monoton dengan tumbuh, berkembang biak, dan melestarikan jenisnya, kita manusia bisa memilih gitu. Memilih, kita bebas memilih. Nah, dengan kutukan kebebasan, seenggaknya kita bisa melonggarkan hidup kita yang monoton ini, yang seperti kutukan Sisyphus gitu. Kita bisa memilih batu mana yang lebih gampang buat didorong. Kita bebas memilih rute mana yang pengen kita ambil, dan kita bisa memilih gitu bukit mana yang pengen kita agar sampai ke puncaknya dengan dorong batu tadi. Oke, sekian sharing hari ini, semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share kalau video ini bermanfaat buat teman-teman dan juga bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain. Oke, terima kasih. Don't distract, just react, MS Kingdom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.